teman-teman bisa dengar suaraku ya? Jelaskan ya. Oke. Kita akan mulai. Tunggu sebentar. Menunggu Mbak Aziza Asatarinya. Oh, ternyata masih mati lampu. Oke, teman-teman, sambil menunggu Mbak Aziza Asatarinya menyelesaikan masalah dengan koneksi karena mati lampu, saya akan buka dulu sesi diskusinya. Oke, sebentar. Oke, nah sore ini teman-teman yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, semoga kalian semua sehat-sehat. Saat ini kita masih menunggu sebentar Mbak Aziza Asatarinya karena sedang mati lampu di rumahnya, jadi sedang mencoba mengganti koneksi. Nah, sore ini diskusi kita dalam rangka, sebentar maaf ya. Jangan nakal. Nah, sore ini dalam rangka menyambut Hari Buku Nasional, kita akan berbincang dengan Aziza Asatari mengenai proses kreatif di balik Ghost Parade. Nah, teman-teman yang mungkin selama ini sudah memainkan gamenya atau membaca bukunya, sudah mengenal ya dengan beberapa tokoh yang ada di dalam Ghost Parade, hantu-hantunya. Nah, nanti kita akan berbincang dengan Mbak Aziza Asatari mengenai proses kreatifnya. Dari awalnya bagaimana dia menentukan kenapa dia memilih hantu-hantu. Terus kenapa hantu yang ini bukan hantu yang itu. Terus awalnya dia membangun dari mulai sketsa mungkin sampai sekarang berkembang, bahkan ada Suri Rambo kalau teman-teman juga nonton YouTube-nya. Nah, sementara sebentar ya, saya ada sebentar, tunggu Mbak Azizanya lagi mati lampu teman-teman, sabar dulu ya. Oke, jangan lupa karena koneksi Mbak Aziza lagi dibenerin. Kalau teman-teman mau update mengenai Mbak Aziza Asatari, boleh follow @asatari dengan S double dan T double, ASSATTARI, atau follow IG Lentera Nusantara, lentera.nusantara, atau juga IG Ghost Parade Comic. Nah, Mbak Aziza sebentar lagi akan gabung dengan kita. Mohon bersabar. Nah, sebelumnya mungkin aku infokan dulu. Saat ini buku komik Ghost Parade sudah ada 2 serinya. Seri pertama dan seri kedua. Nah, teman-teman sudah baca dua-duanya? Kalau sudah, pasti banyak banget yang mau ditanyakan ke Mbak Aziza nanti. Jangan lupa langsung aja diketik di kolom komen pertanyaan teman-teman. Kayaknya sudah siap, aku akan undang dulu yang Ghost Parade ya. Oke, sebentar. Mohon ditunggu. Oke, sudah aku undang. Ya, sebentar. Teman-teman udah gak sabar nih kayaknya. Oke. Aduh. Halo. Sorry, ini tuh kok nggak ada suaranya ya? Kedengaran Tapi suara. kita dengar. Halo. Halo. Ya, aduh, sorry ya. Seperti biasa, kalau nggak ada mati lampu, nggak ada apa dulu tuh nggak
tidak rame. Baru tadi ya kita omongin Baru jangan sampai kita mati ngomongin itu lampu. mati lampu. Oh my god. Hai, udah sampai mana topiknya? Oh Halo. my god. Baru aku pamerin kalau komik Ghost Parrot sudah ada seri keduanya. I Udah pada see. nggak sabar nih. Udah pada nanyain mana Miss kok lama gitu. Aduh, jadi aku ininya gelarnya kembali menjadi Miss. Oh my god. Oke. Oh iya, jadi ini udah sorry bentar ya. Oke, udah. Di sana apa nggak ya misalnya ya sorry ya. Gara-gara mati Ya. lampu adik jadi rusuh-rusuh deh ini. Nggak apa-apa, dipasin dulu yang enak. Iya. Biar ngobrolnya enak. Iya, bener, nggak enak ya. Oke. Ya udah ceritanya. Oke. Aku sapa dulu, apa kabar nih Mbak Aziza? Baik, baik. Cuman ini aja Baik, yang ya. tidak baik itu adalah PLN di lingkungan ini ya Pesugihan Cigarum Selatan 2. Halo. Oke, telepon 123 PLN, jangan semena-mena mematikan lampu ya. Jangan dimatikan. Acara dulu. penting ini. Kalau enggak nanti ini pasukannya gaib semua ya di sana. Bener, pasukan gaib dikerahkan petugas Pasukan gaib harus PLN. dikerahkan gitu. Nah, jadi Oke. gimana? Karena udah pada gak sabar, langsung aja ya kita diskusiin. Ada banyak juga yang nanya nih. Mungkin aku tanya dulu biar kita tahu ya. Karena kan kita mau ngobrol ini Mbak, proses kreatif di balik Ghost Parrot. Nah mungkin teman-teman kan selama ini udah tahu ya. Ada Jengkunti, ada si Tuyul, terus banyak teman-teman yang lain lah. Si hantu-hantunya di Jagat Lelembut. Nah, tapi awalnya itu sampai kita semua kenal hantu-hantu itu gimana, itu mau kita kulik sore ini. Oke. Aku kalau udah ngomongin behind story gitu ya, itu tuh journey yang lumayan baperin banget buat aku. Iya sih. Kenapa Mbak? Karena berdarah-darah ya? Iya. Sama kayak melahirkan bayi yang pakai mules, pakai sakit perut ya, Iya. Gitu. penuh air mata. Prosesnya juga nggak sebentar ya. Like, nah maksudnya suddenly dia berubah jadi Ghost Parade, pada akhirnya jadi Ghost Parade pun itu juga like around 10 years gitu kan. Jadi Oh, lama ya? gitu kan, many people don't believe that gitu kan, kayak iya gitu 10 tahun. Tapi memang sebenarnya kenapa nggak sembarangan, dan akhirnya keputusan yang aku ambil adalah aku bikin game gitu. Itu pun juga prosesnya panjang. Jadi kayak pas awalnya itu sebenarnya malah nggak kepikiran ke arah sana. It's more like aku ngelakuin riset waktu aku masih di kedua, dan di situ tuh sebenarnya riset pertama aku tentang Nusantara gitu. Jadi soalnya kan kalau kayak si there's some part that I don't know, I have my own kind of perspective gitu tentang budaya di Indonesia. Dan dulu tuh penasaran aja kayak semacam apa ya, kalau misalnya apa sih, kalau misalnya Greek mereka punya root of apa ya, root of Genesis. Oh ibaratnya the day of trees. Terus kayak Egypt juga punya kan, tapi kalau Indonesia tuh kok dua gitu kan. Jadi dan di situ pun kayak yang aku ngelihat masih sih kita tuh kayak nggak ada satu rootnya gitu kan, apalah gitu. Dan di situ yang sebenarnya jadi kayak tiap kita ngumpulin tentang mitologi Nusantara gitu kan, cerita, legenda, coba diperhatiin, banyak kan set endingnya nggak? Ya kan? Ya betul-betul. Ya, Udah sampai ditutup mereka jadi batu, berakhir udah, dia gitu. jadi hantu itu ceritanya sedih. Iya, jadi kayak bahkan oke, misalnya kayak at some point di situ pun juga aku melihat bahwa akhirnya sebuah bangsa
memiliki istilah itu kayak mitologi itu merepresentatif wisdom dari sebuah bangsa. Jadi kalau misalnya kayak hantu itu sebenarnya ngerepresentatif sisi dari apa ya, trauma, karmic part lah gitu kalau dalam bahasa saintisnya mungkin ya. Jadi itu kalau misalnya bahasa yang kitanya karmic, karmic part weakness. Nah, dan kalau kayak celestial beings, dewa-dewa, superhero gitu kan, hero itu dan celestial beings itu merepresentatif dharmic part, the greatest gitu of a nation. Tapi yang anehnya, di kita itu bahkan untuk ngulik tentang greatness aja pun jangan kayak Loro Kidul, itu tuh cenderung di demonize. Ya enggak? Jadi kayak ada kayak semacam suatu ketakutan, teror, gitu. Ya, sesuatu yang akhirnya kayak kita tidak mau menghadapi. Dan itu pun juga ya termasuk yang lumayan bikin lama banget gitu kan jadi prosesnya itu karena ya ini apalagi kayak ya ada pertanyaan tentang aku indigo nggak oke Ya. Aku punya cara melihat sendiri dunia and so far I'm trying. Jadi kayak even kayak journey Ghost Spirit ini pun lebih kepada aku berusaha mencari penjelasan dari aku that I'm not gitu. So kenapa kayak aku lebih cenderung kayak suka di dunia risetnya dari riset itu kayak yang you can have a hipotesa gitu kan, kamu bisa punya hipotesa until proven reverse we don't predict. So the thing that I'm trying to do this whole life is if people don't see the way I saw, I pretend myself don't see. And try to find explanation of my ya udah anggap aja lah overcreative. Kayak Alina ya di itu ya di seri Netflix yang baru ya. Itu Shadow ya and Bone. Ya. Ya mungkin. So lebih kayak ya kadang aku berusaha ngedeny apa ya. Whatever I see. Yang penting adalah aku tahu people don't see it the way I saw it. Tapi setelah denial itu mencari jawaban ya, mencari pembuktian. Penasaran. When aku tuh denial, ya itu tuh kayak only to protect myself from something that I don't gitu. And ya di situ pun fasenya lumayan berat lah, apalagi kalau kayak macam proses nyari jati diri. Dan kadang aku ada hal-hal yang aku nggak ngerti kenapa orang ya hal-hal yang ya itu kayak you try to look human. It's really hard to me for me. Oke, kayaknya mati lampunya makin parah nih. Mbak Aziza. Maaf ya teman-teman, ini di Bandung lagi mati lampu, jadi koneksinya agak kurang stabil. Tapi kita akan tunggu Mbak Aziza join lagi. Sebentar. Oke. Sorry ya, dia lost connection. Nah, tadi teman-teman ada yang nanya, beli bukunya di mana? Kok udah ada 2 seri aja? Nah, itu bisa dibeli di toko buku terdekat di rumah kalian. Atau di toko buku online juga ada. Di Gramedia juga sudah ada. Seri 1 dan seri 2. Nah, di seri 1 dan seri 2, tadi saya nggak mau spoiler, kalian baca sendiri aja ya. Nanti kita tanya Mbak Azizah sedikit spoiler, tetapi bukan
lebih spoiler yang gimana-gimana, tapi spoiler yang membangun biar kalian nggak kecewa juga ya. Saya juga nggak suka kalau dikasih spoiler. Di balik papan nggak ada. Gimana ya solusinya ya? Teman-teman bisa coba cek di gramedia.com. Kemarin saya cek ada di gramedia.com. Tapi mungkin ke Balikpapan mahal ya. Ini Mbak Asisa sudah kembali lagi nih. Semoga sekarang lebih stabil. Selain Ghost Parade, itu juga ada buku komik yang lainnya. Juga ada Bau Sastra Lelembut. Bau Sastra Lelembut itu kamus. Bau Sastra itu kamus ya dalam bahasa Jawa disebut Bau Sastra. Bau Sastra itu kamus lelembut. Baru aja dibilang. Halo, selamat bergabung lagi. Halo. Dimaklumi. Ya, lama gitu juga lah. ya mati lampunya. Iya, jadi suka kayak gitu makanya. Jadi aku juga ya sudahlah gitu kan seloginnya gitu. Slogannya. Iya. Ya. Itu sampai mana ya? Aduh. Tadi sampai Mbak Asisa mencoba mencari pembuktian ya yang dilihat itu sebenarnya dilihat juga oleh orang lain apa enggak. Gitu. Jadi akhirnya itulah yang sebenarnya kayak mengawali kenapa aku suka mitologi Nusantara, kenapa aku suka ini gitu. Jadi kayak semacam mencari jawaban sebenarnya apa sih yang aku lihat gitu. Ada penjelasan logisnya nggak? So ya, most of the time kalau misalnya kayak ini aku pretend I don't see anything, tapi aku gambar. Itu udah dari kecil, like many of my family knows this, and ya itu kayak kalau cenderung dibilangin aku agak-agak self-secluded from the sociality, anti-social club. Nerds, gitu kan, bookies, yeah I am gitu kan. Dan at some point waktu itu ada kakekku almarhum yang lumayan ngertiin juga, nama beliau itu Rustam Anwar Sultan Saidi, dan memang beliau itu budayawan kalau di Sumatera Barat gitu. Nah, jadi kayak so it's like almost in the school people demonize me gitu. Jadi kayak they see me weird, kayak kadang aku pikir ada apa tapi they don't. So aku kadang cenderung songong karena aku harus mastiin is the things that I saw is real or not gitu. Dan so far ya it's kind of my journey so far to think and see yang sebenarnya aku lihatnya benar atau enggak. Dan kakekku itu trying to understand me, almarhum kakekku. Dan beliau memang punya banyak banget buku-buku, kayak dulu beliau punya ini jadi sebelum beliau pensiun, beliau punya salah satu percetakan terbesar di Indonesia pada masanya, namanya MP Nusantara gitu kan. Jadi itu kayak the biggest in kalau dulu tuh ya se-Indonesia itu percetakan buku terbesar gitu. Jadi ya beliau sangat inilah, maybe he met many people, dan aku juga ngeliat teman-teman beliau aneh semua, jadi I feel comfort with him gitu. And like every ya, dan lagi kayak mamaku kerja apa gitu kan, so I talk the most with my grandfather, and I feel like I almost in the same age with him gitu. Itu ada fase ya kayak gitu kan. Dan ya itu beliau tuh nggak pernah yang ngejudge aku kayak yang lain. So ya udah gambar aja sambil kita cari tahu ini apa gitu. Kayak kadang-kadang aku gambar apa, ini kayak ini nggak ya gitu. Dan dari situ aku terbiasa kayak oke, buat hipotesa kira-kira ini apa, penyebabnya apa, kemunculan suatu hantu itu karena apa gitu kan. Dan itu berlanjut terus sampai aku ya satu yang paling lumayan berat itu adalah ketika aku SMP, kakekku meninggal gitu kan. It's feel like the whole of my world fractured. Gitu. Yeah. Okay, this is hard. So yeah, I see things that I don't understand. And most people demonize me. Okay. And then ya gitu lah, kayak maybe
kalau dibilang aduh kayak aduh maaf ya, emang aku udah nyiapin dari kemarin sih, tapi emang always berat karena this is the hardest life phase in my life gitu. Mm-mm. Jadi ya di situ kayak aku kehilangan figur because I raised most of the time with him when my Hmm. parents working gitu. Oke. Dan Terus Mbak, and, mm, ya gitu ya bangkitnya akhirnya. gimana itu Mbak setelah kakek nggak ada lagi teman yang mengerti gitu ya? Bangkitnya tuh lucunya, jadi waktu aku SMP, there's someone also very important in my life, and dia itu dulu orang yang pertama buka Binus Center di Padang. Jadi aku dulu Hmm. gedenya di Padang gitu kan, so ya tau lah, Padang tuh kan kayak kota yang bener-bener antipati banget sama hal-hal yang kayak gitu kan, dan agamis banget. Oh. So even my family is so much Muslim gitu kan. And ya aku bener-bener berasa kayak satu sisi lunatic trying to feels normal with nobody understands me gitu kan. Dan di situ kayak yang untungnya aku punya nyokap yang so my mom is apa ya, dia tuh lucu gitu, mamaku tuh she of most of the time she don't understand me gitu. Tapi she just trying hard to find what can I help gitu kan. So Ya. walaupun dalam keterbatasan beliau sebagai seorang apa sih istilahnya, seorang ini pegawai negeri juga gitu kan, terus beliau juga punya mimpi karir dan sebagainya, dan ya mungkin kayak kenapa aku tuh fokus kerja kayak sekarang, kayak aku nyontoh banyak dari mamaku gitu kan, and she's so passionate Mm. about it gitu. Dan ya itu dia, ketika kakekku nggak ada, aku dalam posisi pergolakan jati diri gitu kan. Aku sulit banget ketemu teman yang kalau aku pas lagi I feel like I insecure of things gitu kan, of things that I saw dan I don't understand. Dan itu teman aku dikit banget, dan rata-rata ya memang akhirnya teman-teman yang kayak gitu sampai sekarang itu dekat gitu. Karena ya Hmm. we begin with we don't really care about anything and we just put faith on each others. Nah, jadi di situ Hmm. yang akhirnya mama aku ngelakuin segalanya, termasuk waktu aku itu masih SD, aku suka ngegambar aneh-aneh itu, mamaku Hmm. ngedatengin lecturer yang pertama kali aku belajar Corel Draw. Corel Draw, jadul banget. Oh, oke. Corel Draw tuh kelas 2 SD gitu. Oh, Dan waktu wow. iya gitu kan. Jadi walaupun mamaku tuh bukan, maksudnya keluarga kita tuh bukan yang gimana banget gitu kan. Ya adalah keluarga budayawannya, tapi kan kalau misalnya about luxury things, it's quite limited gitu. So, mamaku itu kerjanya di, kalau dulu namanya pengolahan data elektronik gitu. Kalau sekarang kan mungkin kayak Kominfo atau IT gitu. Kominfo. Ya, ya. Nah, jadi zaman itu tuh punya PC itu mewah banget, dan sama I have brothers, both of us lunatics, bedanya aku rebel, abangku stoic gitu. Jadi dan di situ mamaku nyari segala macam gimana cara supaya bisa mengeluarkan energi aku yang kayak negatif jadi positif, termasuk salah satunya itu pas dipanggilin guru gambar ternyata aku bisa gitu kan, ternyata aku cepet banget jagonya. Dan akhirnya pas aku SMP, mamaku lagi ada proyek sama salah satu, yaitu tadi waktu itu Binus Center gitu kan, dan Hmm. ownernya Binus itu ngelihat aku bisa dan gak ada orang yang punya skill Corel Draw seaku. Akhirnya aku diminta Wow. ngajar. Jadi aku SMP udah ngajar Corel Draw di SMP. Binus. Wow, Gitu. keren. Ya itulah sebenarnya. Dan aku tuh ya itu kayak like di situ titik yang aku ngerasa feeling grateful bahwa no, kayak Tuhan tuh sebenarnya ada dan nunjukin bahwa it's a journey that I have to be myself gitu. Hmm. Nah, dengan cara ya nunjukin jalannya gitu. Kamu tuh sebenarnya harus apa. Termasuk di sini juga Ya. yang akhirnya aku tahu aku bisa gambar, aku bisa apa. Dan lumayan juga sih, termasuk abangku juga rada-rada stoik, dan kita nyari pelariannya itu ke dunia game online. Jadi aku juga salah satunya itu Hmm. karena aku ngeliat waktu itu Ragnarok sama Tantra. Many of the Hmm. story in the game itu juga salah satu awalnya kenapa aku suka game gitu kan. In that Ah. world, in that simulacra world, nyebutnya simulacra tuh ya karena dunia simulasi lah ya gitu kan. In that simulacra tuh kita melihat dunia yang aku rasa aku lihat ini deh. Nah gitu loh. Dengan kondisi Hmm. di Padang itu kota terpencil, jauh dari mana-mana,
I rarely find a great book other than my grandparents life. Gitu kan. Nah, jadi ya di situ aku ngelihat potensi game online tuh we're being connected to many people gitu kan, and many people tells Mm. many story from anywhere, dan dari situ aku tahu Mm. bahwa mungkin yang aku lihat sebenarnya nggak salah, tapi nggak semua orang melihat yang aku lihat, lebih kayak gitu. Dan di situ akhirnya Yeah. jadi journey aku berusaha mencari tahu, salah satunya itu dia tadi, ada apa sih dengan mitologi di Indonesia, yang akhirnya di situ tuh Mm. benar-benar kayak bahkan masuk seni rupa itu. Kalau dulu pas angkatan aku ya, tuh honest, itu tuh kayak agak gitu. Jadi kayak masuk seni rupa, masuk kuliah desain, gambar gitu kan. Ya, Kayak, apaan sih gambar-gambar doang kayak gitu kan. kayak masa depannya nggak jelas gitu. Iya gitu kan. At some point pun bahkan mamaku tuh kayak yang masih pengen insist aku masuk arsitek, but no gitu kan. Karena itu waktu itu sempat berantem sama keluarga juga. Like I've been cut communication around 2 months gitu kan, for Hmm. fighting for the things that I want. Aku mau masuk gambar DKV, and I'll do anything for that gitu kan. Dan akhirnya ya benar-benar kayak yang aku isi di situ kan ada tes masuk biasanya. Aku isi Hmm. 0 rupiah. Di situ pun juga sama. Di sini aku udah kayak aku tuh berkali-kali istilah tuh challenge God. I'm challenge God. Dear God, this is impossible. But what if it is not? Prove it to me. Aku di situ dengan kondisi anak daerah yang nggak pernah ikut ya les gambar mewah lah, apalagi kayak dulu kan Villa Merah tuh kayak mewah banget gitu kalau musik itu beda. Iya. Dan akhirnya di situ I'm challenge God gitu kan, I'm challenging God, if this happens then I believe you are there and you're guiding me. Ya aku isi 0 rupiah, nggak ada sumbangan, aku minta beasiswa dan aku langsung cuman isi satu DKV, yang mana waktu itu tuh 1:440, aku ingat possibility Hmm. masuk. Jadi IT Tinggi ya DKV passing gitu grade-nya. kan, iya Heeh. informatika sama DKV itu aku ingat banget itu. Dan aku masuk Salut. gitu. Dan di situ lah yang akhirnya ya kalau ditanya titik kebangkitan, partially yes, karena itu kayak I found my freedom gitu, apalagi mulai hidup sendiri gitu kan, the freedom to Hmm. find money for myself. Aku banyak kerja sambilan dari kuliah gitu kan, and buy more books gitu, and buy things that I know gitu kan, dan belajar juga. Wah itu kayaknya istilah itu gedung janda lah. Kalau di ITB itu ada perpustakaan gedung janda, itu surga walaupun katanya banyak hantunya gitu kan. And this is also the concept in Ghost Parade gitu kan. Ghosts never create. Maksudnya hantu tuh nggak pernah benar-benar affect us directly. It is us, the one who can affect another human through what they want gitu. Keputusan nggak di hantu ya, tapi di kita ya. Yes gitu. Jadi ya itu pun ya masih ada lah kayak semacam partially yes, right, no, I don't know. But di situ pun akhirnya aku juga banyak belajar kenapa sih hantu ada gitu. Kenapa nggak semua orang melihat itu. Dan kalau misalnya orang melihat hantu tertentu, there is a reason behind that gitu. Termasuk kayak karmic part, trauma. Jadi saya kayak contohlah kuntilanak gitu. Kuntilanak itu kan salah satu bentuk hantu yang paling banyak di seluruh dunia ada ternyata. Dan there is one term for kuntilanak, it was called the white lady. Makanya kalau di dalam buat yang udah main Ghost Parade, ini apa sih, di Ghost Parade itu ada ini istilahnya tuh, dia tuh lady in white gitu kan, the white lady above the high tree. Nah aku sengaja pakai kata white lady gitu karena itu aku tahu orang-orang akan lebih mudah mengerti kuntilanak. Oh, white lady gitu kan. Mungkin buat yang penasaran boleh browsing di ini ya, browsing di Wikipedia dan sebagainya. You going to know that white lady itu adalah salah satu hantu yang paling banyak di seluruh dunia, dan itu represent bahwa perempuan kita berada dalam kondisi terrorized. That's the real things happen with this world. Gitu. Ya. Nah, bahkan kalau di Bau Sastra Lembut ada kunti yang merah juga ya. Ada yes. Dan itu tuh ada fasenya gitu. Jadi kayak istilah itu pun juga sama aku pelajari. Warna merah, putih, hitam itu adalah warna dari aura energi.
Jadi ketika, Hmm. aduh nanti spoiler mana? Aku Dikit aja, tadi nanya. nggak apa-apa. Penasaran. Iya, tadi kan ada yang nanyain bakal ada bikin game lagi nggak? Please keep supporting on me. I'm doing my best gitu. And I will Ya, try pasti. even better. Nah, dan ya itu juga, ya itu juga sama tadi kayak kalau kalian perhatiin si Kunti, aduh takut spoiler mau. Yang Jadi ditunggu nggak, tuh spoilernya. ya aku tuh atur bahasa dulu biar nggak spoiler. Oke. Jadi sebenarnya dikit deh ya gitu. Silahkan kalian berperitan gitu. Hantu itu, kuntilanak itu, ketika dia baru mati, dia ngeluarin raging aura, maka warnanya merah gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian lihat si manis jembatan Ancol itu kategorinya sebenarnya masuknya ke kuntilanak gitu. Karena white lady itu semua yang meninggal akibat teror yang diakibatkan oleh cultural part gitu kan, sama imbalance culture. Jadi kayak di sini ada problem kayak patriarki dan material position juga gitu kan. Di sini tuh perempuan biasanya tuh yang jadi white lady itu adalah kalau nggak dia diselingkuhin atau ditinggal suaminya atau dia meninggal ketika melahirkan dan dia merasa nggak rela ketika dia meninggal. Tapi kan dunia meletakkan hakikat bahwa perempuan itu tugasnya melahirkan. Nah kayak gitu loh. Sementara ya itu dia tadi kan kayak at some point, I believe when we are there to face this, that's the moment that white lady will be gone from all the world, from all of the world. And by this moment, I want to create her a good ending, gitu. Makanya aku sampaikan lewat cerita, sehingga ya aku pengen the world don't see our ghost as something scary, but more mereka akhirnya belajar kenapa sih hantu ini ada. Ya gitu juga dengan white lady. Pas awal dia itu raging auranya merah, makanya warnanya merah. Dan dia masih punya ingatan tentang kehidupan dia di dunia. Tapi ketika akhirnya tuh kayak ragingnya itu lama-lama habis, istilah kayak, so aku punya guru yang nge-guide cosplay juga, beliau namanya Kurt McClung gitu kan. Dia tuh bilang kayak gini, so it's the soul remnants gitu, yang akhirnya tuh dia akan ada di titik dia harus lupa dan harus rilis dulu semua ragingnya. Tapi biasanya yang paling berat buat kuntilanak itu adalah ketika mereka raging soal anaknya gitu. Jadi biasanya tuh si hantu ini tuh baru bisa pass away ketika anaknya udah dewasa dan bisa release the condition that I don't have my mom with in my side gitu. Berarti dia haunted itu ingin memastikan anaknya baik-baik aja gitu ya? Yes, dan itu yang sebenarnya paling berat. Jadi kalau misalnya di Kunti, aduh takut spoiler. so ya aduh tekan jatuh lagi nih kan. So kalau misalnya kayak ngelihat desainnya kuntilanak, sorry. Aduh nggak ding, she don't want to be found. Oke, leave it be. Kayak di sini aja deh. Kalau ngeliat kuntilanak itu kan ada heartnya merah di sini ya. Jadi sebenarnya tuh dia udah raging banget sampai akhirnya dia lupa. Tapi cuma satu yang dia nggak lupa. The feeling for her daughter. And who's her daughter? Oke, kita ke next topic. Oke, aku nanya dulu nih. Dari awalnya kan dari game ya, Mbak Aziza ya. Terus sampai keluar bukunya pun ada komiknya Petualangan Suri, ada bahkan kamus-kamus hantu-hantunya gitu. Nah, itu kenapa memutuskan sampai beralih ke peralihan wahana ya dari game buku. Kenapa akhirnya jadi game gitu ya milihnya ya? Kenapa jadi komik? Terus nanti mungkin tadi ada yang nanya mau difilmin ya. Nah, mungkin nanti ke wahana yang lain-lain. Nah, itu gimana awalnya tuh? Oke, so istilah aku tuh kayak gini. When I have the feeling, jadi aku selalu memulai berkarya itu adalah to help, gitu. One thing that I believe about Ghost Parade, jadi kayak selalu dalam satu konsep tuh aku bikin satu konsep bineka, gitu. Bineka Tunggal Ika, yang artinya unity in diversity. Why this is important?
ya kita bisa live with our cultural diversity. If we can, then it means whatever we have in here, our mythology, our story, our wisdom, it could heal the world today. Karena problem di dunia itu kan sekarang gitu, cultural diversity. Kayak orang-orang tuh susah banget menerima orang yang berbeda dari dia gitu. Sementara ingat kayak kalau kita di SD tuh biasa aja teman sebelah keribut, teman sebelah sipit, teman di depan tuh kulitnya putih agak bule, teman di belakang itu istilah itu apa sih kulitnya misalnya sawo mateng kayak gitu kan, dan itu biasa aja gitu kan, and we enjoy and live that gitu. And however, partially ya emang salah satunya adalah kita sendiri mulai lupa that kind of feelings, dan itu pun juga jadi salah satu hal yang I want to bring that magics again through the things that I have dan aku bisa. Jadi aku pengen nolong orang dengan apa yang aku bisa dan aku punya dan aku suka. Nah kalau di sini tuh ya, if you talk about Lentera, istilah itu misi awal Lentera itu adalah to unveil the beauty of our local heritage gitu kan, into the global level of fandom stage gitu kan, through arts and technology gitu. Jadi cultural arts sebagai fondasinya, kita punya teknologinya gitu, dan tujuan kita adalah to unveil the beauty and health gitu. Ya jadi itu dia tadi. Di sini bukannya aku nggak suka komik, tapi aku tuh kerjanya tipenya tuh optimize karena aku selalu takut waktu habis gitu. Jadi ya demi waktu. Halah apa? Nah jadi ya di situ juga ya aku ngelihat kalau komik fisik berarti akan ada proses distribusi. Komik digital almost there gitu karena kita pun ya naik di webtoon itu kayak udah berapa kali ganti account, ya lagi-lagi selalu naik jadi kayak best 30 komedi favorit gitu kan, yang ya itu best 30 itu kayak under 15 gitu kan, 13, 11 gitu kan. Nah jadi itu juga punya potensi, tapi at some point rasanya tuh beda antara ketika kamu berinteraksi dan you have decision like why you do this decision, the interactivity gitu. Dan satu lagi, kita semua sepakat di tim ini, we love game as well gitu. We love game, we love cosplay, we love comic, we love anime, we are all we do in here. So yaudah lah ya gitu. Dan akhirnya di situ juga kita sadar bahwa kita belum pernah bikin game, that's first thing gitu kan. Tapi kok langsung mendunia ya, ya tapi kita cuman bermodal satu hal, we try to do our best. That's all we have. I will do my best, and so far even kayak mentor aku pun bilang kalau aku harus ngasih tahu kamu apa superpower kamu tuh cuma satu gitu. Kata ini tuh Simon dari ya beliau penulis Ubisoft dan yang nulis Assassin's Creed juga gitu kan. Kamu tuh cuma punya satu. Do your best, that's your superpower. So ya ya udah, jadi kayak I'm trying to fokus ulik lagi kan, do my best to deliver what I can and what I love, and I believe it can help gitu. Dan itu akhirnya aku pilih game. Waktu itu pun sempat awalnya tuh gamenya tuh jadinya mobile gitu kan. Tapi di situ ada titik yang waktu itu aku sama jadi Ani Indio Wisnu sama satu lagi yang tidak perlu disebut namanya, anggap saja dia Voldemort gitu. Nah ini kita nontonin ini satu film Song of the Sea gitu kan, sama ini apa sih saya tuh ada game namanya Ori. Waktu itu game kita udah jadi ya mobile ya, dan jadi kayak ada perasaan emosional di situ yang mimpi banget nggak sih kalau kita bisa keluar di PS4 gitu kan, mimpi banget nggak sih kalau kita bisa keluar di konsol. Dari situ kayak yang ada titik kayak kita jadi kayak apa ya, ini bareng emosional gitu kan. Aku tuh pengennya bisa bikin ke situ dan sampai ke situ, mimpi nggak sih gitu kan. Di situ tuh kayak aku challenge God lagi. I want to make it happen gitu kan. If it possible then I believe you are there. Karena dengan logika aku pun sampai di titik yang aku tuh sangat-sangat pragmatis, almost atheist gitu. Mana
Ya, apa ya? Ya emang sih kalau kakekku bilang at some point what human deliver dalam kitab dalam apa itu kan kejadiannya saat itu gitu kan. Tapi ya memang itu fase-fase pertentangan waktu remaja lah gitu kan. Mm-mm. Karena kayak yang kenapa Tuhan yang dijelasin sama knowledge yang I know gitu kan, knowledge yang aku tahu dengan yang aku tahu itu beda gitu kan. The things that I saw Mm-mm. is different than what most people see. Dan di situ aku berkali-kali nge-challenge Tuhan kayak yang if this is a real thing, I will do this gitu kan. Dan Mm-mm. apa sih? I will do these things dan aku juga bakal uh, if you make it happen, I believe there you are. Okay, there you are. Kayak gitu. So it's bilang kayak Ghost Spirit is like bukan Ghost Spirit, maybe ya cerita universe ini lah. Journey of me to find God gitu, Hmm, to find who I am. oke. Apa ini? Karakter favorit? Ah, Dalam ya, ternyata ya di balik itu semua. iya. Ya, ini Mm-mm. ada yang nanya nih, karakter favorit Miss di Ghost Parade siapa? Atau yang paling sulit karakternya untuk dibentuk siapa? Yang Gandharva, mana? Genderuwo. Oh, aku tuh, Ini tuh sama uh, loh. Ceritanya tuh aneh banget. Jadi at kenapa? some point sebelum Ghost Parade keluar, semua orang ngegambarin Gandharva itu brewokan, hitam, serem, Iya, ngeri, segala benar. macam itu kan. Okay, this is about the things that I see but others don't. But I don't see him that way, Oh, gitu. oke. I saw him looks good. Hmm, He's supposed to be good, gitu kan. Then what happened? Tapi ya udah, akhirnya di situ kayak aku juga nggak tahu. Bahkan kalau dibilang kayak cerita Ghost Parade bakal kayak apa, aku nggak tahu. Endingnya bakal kayak apa, aku nggak tahu. Aku bener-bener ya mending situ ada. Aku bener-bener kayak nunggu Tuhan mau aku nulis kayak apa. Lebih kayak gitu. waduh, berarti kita harus nungguinnya gimana nih? Ya Nggak bisa sebenarnya sih kalau ditebak sekarang nih. udah panjang sih ya gitu kan. Tapi ya termasuk Iya. kayak akan nanti itu untuk apa, sudah dewasa gitu kan. Dan ya itu tadi kalau misalnya masalah karakter yang paling sulit salah satunya itu adalah genderuwo. Karena semua orang nggak ada yang percaya bahwa genderuwo aku tuh kayak gitu. Akhirnya ya itu ketika orang nggak percaya ya udah anggap aja aku akan tulis itu sebagai cerita aku aja. Ya udah genderuwo di dunia aku tuh kayak Hmm. gini gitu kan. Namanya Gandharva at some nights dia bisa berubah jadi ganteng banget gitu kan. Makanya there's a reason kenapa banyak cewek-cewek yang ditipu sama genderuwo. Ya, Oke. he's supposed to be looks good, you know, gitu kan. Nanti nanti genderuwo yang ganteng muncul di komiknya enggak? Udah. Ini Oh kan ya, yang di pas seri 2 belum. udah ada dari awal dia udah ada yang pakai topeng Tapi coba lihat. enggak versi ganteng. Udah ganteng kali. Di awal deh, Enggak, di awal kan. Yang ini versi loh. imut doang. Oh, ini genderuwo. Ya ampun. Dan buat yang baca komik Spread yang online tuh pasti udah pada tahu deh. Jadi genderuwo tuh Om Wowo itu tuh paling ganteng Oh. gitu di situ kan. Jadi emang dia tuh Oh. kayak at some point dia berubah jadi ganteng. At another point dia berubah menjadi makhluk buntelan unyu-unyu lucu raksasa seperti beruang Ghibli gitu. Iya, Nah lucu ini banget. itu jadi kayak gitulah cara aku mendeskripsikan karena aku berusaha ngelihat apa ya istilahnya. Dan ini juga agak aneh sih dari dulu. Apa yang dilihat orang serem, aku coba terjemahkan secara deskriptif coba. Karena Mm-mm. serem itu relatif gitu. Eh, tapi kalau misalnya visual gitu kan itu deskriptif. Jadi ada relatif sama ada deskriptif. Coba kalau misalnya disebut makhluk mengerikan berbulu, nah aneh kan? Jadi kita langsung mikirnya serem kan? Tapi kalau Iya, misalnya benar. dibilang makhluk berbulu gelap gitu kan, kehitaman dengan wajah putih gitu kan, dan bisa berubah menjadi, nah kita nggak langsung mikirin bahwa ini itu maybe just another animal or something kayak gitu ya kan? Nah Iya. itulah yang sebenarnya
termasuk itu juga waktu itu kita coba uji coba gitu kan, jadi kayak aku bener-bener just, jadi pas awal bikin ini tuh nggak ada yang tahu bahwa Ghost Parade itu sebenarnya nggak langsung bikin game, mereka taunya itu FGD lelembut gitu, forum grab discussion lelembut. Ya karena itu tadi kayak aku tuh udah biasa kayak pas main game online ngobrol-ngobrol sama siapapun, any strangers, yang paling bikin kita connect adalah cerita horor. Oh ya. Like always gitu kan, jadi kayak aku nemu apa sih, misalnya hantu apa di sini, terus aku nanya sama temanku misalnya yang Japanese, di kamu ada nggak sih hantu kayak gini gini ini kan, ada, kalau di kita tuh hantunya gini gini gini, jadi kayak termasuk tuyul pun mereka punya gitu kan, kuntilanak pun mereka punya, dan aku juga Tapi tanya sama versi temen, mereka ya. yes gitu kan, kok sama ya, tapi itu matinya kenapa, ternyata mati sama ya, dan disitulah yang dari aku sampai memang dunia online tuh pelarian aku lah itu sebenarnya. Jadi kalau kehidupan kayak sekarang tuh there's not much different than my real life sih gitu kan. It's only the matters kayak dulu gue doang yang kayak gini, sekarang seluruh dunia ngikutin gue gitu kan. Yeah. Biasanya. Yang ada living in the online digital world gitu kan, is like dunia pelarian buat aku selama ini juga gitu kan. Nah jadi uh, di situ juga yang aku ngelihat apa sih saya tadi, ternyata topik hantu itu bikin semua orang nyambung ya gitu kan, kenapa ya orang Mm-mm. senang ngomongin hantu gitu. Dan terus akhirnya itu juga yang kita bikin forum group discussion lembut awalnya, dan iseng aja nanya di tempat kamu ada hantu apa, terus aku gambarin Oh, oke. gitu, dan aku Terus cari reaksinya? jurnal ini juga cari kayak misalnya ternyata tentang nenek lampir itu jurnalnya itu di Belanda gitu kan, yang ngebahas ternyata historical research itu pernah ada evidence yang sama ngasih tahu namanya nenek lampir gitu kan. Nah kayak gitu Oh. gitulah, jadi kita tuh kehilangan banyak banget sebenarnya cuman karena kita takut menghadapi itu gitu kan. Nah Mm-mm. jadi itu juga yang akhirnya reaksinya pas kita compile jadi satu album gitu kan, waktu itu udah ada 70 lembut gitu kan. Terus kita coba throw iseng share as album, itu tuh nggak sampai 2 minggu langsung raise 12.000 kali share gitu kan. Dan waktu itu Oh. tuh juga itu kita juga iseng doang. Udah intinya pas awal tuh aku juga nyari tahu pakai apa ya aku baiknya cerita gitu kan. Dan aku juga iseng dengan game yang cuman di build 3 hari sebelum berangkat ke Singapura gitu kan. Ya udah deh iseng gitu kan, kita coba test market gitu kan. Kita pergi ke Singapura, pameran booth kecil 3x3, dan tiba-tiba ramenya tuh udah kayak sampai di highlight di Avanya tuh dia dibahas gitu, ramenya tuh udah kayak antri Oh. sembako gitu. Jadi ini kayak Wow. padahal gamenya tuh kayak masih banyak bugs gitu kan, tapi most people adores the story, most people adores the character. Jadi kayak ada cosplayer yang tadi dia datang sendiri, besok dia bawa suaminya, besoknya lagi 3 hari kita pameran, besok dia bawa anak ya gitu kan. Dan Hmm. yang kita lihat tuh kayak merchandise kita tuh selalu habis gitu kan. Nah itu kan kayak yang ya Eh. udahlah ya, kita capek-capek sekarang udah tahu nih bakal pulang, tenang pulang kita enteng. Udah pede gitu. Nah jadi Oh, di situ yang akhirnya aku lumayan. lihat. Dan waktu kita iseng ngeluarin itu, kita masukin juga ke Steam Greenlight. Zaman itu masih ada Greenlight ya, kalau sekarang kan udah enggak. Mm-mm. Tapi dulu tuh kalau game itu boleh keluar atau enggak tuh pakai Greenlight. Kita keluar 3 hari itu kita langsung naik ke chart nomor 24 dari 1.800-an game gitu. Wow. Gitu kan. Dan ya itu di Ava juga dibahas, dan di situ kita lihat ini ada potensi gitu kan. Dan akhirnya juga cuman kurang dari 2 minggu kita udah lulus green light, orang bisa Mm. setahun soalnya. Iya, iya. Gitu Keren. kan, kita kurang dari 2 minggu lulus green light, tapi di situ juga yang akhirnya kita lihat nggak kurang. Aku nggak gampang puas orangnya. Aku pengen tembusin sampai masuk konsol gitu kan. Hmm. Cobain bisa nggak ya kan? Ambisius ya. Iya, karena aku fokus gini, I will do my best to help. That's the Sekalian thing. ya. Udah Mm-mm, betul. basah ya, sekalian berenang. Betul, karena kalau fokus utamanya adalah find a good cause and to help a good cause, ya wes gitu. Dan yang aku Hmm. senangnya adalah makin kesini, kalau dulu emang berat banget karena nggak semua orang bisa ngelihat lelembut, bahkan budaya gitu ya. Sadly budaya itu adalah sesuatu yang perlu di help with good cause gitu. Nah kalau Mm-mm. sekarang tuh ya salah satu reasonnya juga menjadi teaser dikit. Aku pengen ngeluarin
anggaplah GP2 deh gitu. Aku belum bisa ke Tuh teman-teman tungguin GP2. Kita lagi development dan it will be totally different concept gitu kan. And oke, aku kasih kisi-kisi dikit. Oke, Enggak Mbak. jadi. Langsung yang tadi udah pasang kuping. Ya. Iya, gatal banget. Aduh. Udah pada gak sabar nih pasti. Iya gitu. Dan ya emang itu pun kayak saking banyak kayak cerita hantu aku gitu ya. Cerita di Ghost Parade itu aku lihat panjang banget. Ini pun kalau kamu jago, kamu mainin game Ghost Parade itu 7 hour ya. 7 hour baru kau bisa namatin. Belum semua quest. Tuh. Teman-teman. Kalau jago ya. Jadi kalau kalah mulu lebih lama ya. Iya, so Pretend is like apa ya? Ya itulah maksudnya mainnya tuh nggak mudah gitu kan. Visually cute tapi pas dimainin ternyata tidak mudah gitu. Jadi ya kalau kamu jago it's like 7 hours gitu kan untuk line cerita utamanya. Dan belum sama quest dan itu pun dipotong sama, jadi pas di Singapura itu pun sama, aku tuh udah kayak bocah goblok aja gitu kan ya, kayak food try win, please try our game gitu kan, terus tiba-tiba kucuk ada sebuah raksasa datang gitu. It's my mentor actually, dia si Simon gitu kan, dia datang, guys what you guys doing in here, you look lovely kan, how old are you gitu kan, are you still school? Dikira anak sekolahan. Iya, aku pakai rok SD soalnya. Gitu kan, aku pakai, ya waktu itu kostumnya kan pakai bajunya Suri gitu kan. So ya aku disangkain ya karena emang Asian have younger looks gitu kan. Iya, terus aku juga udah pakai rok SD, pakai kuping kucing gitu kan, tapi konsepnya ini sih aden-aden gitu sebenarnya kan. Terus aku ini kan, how old are you kan? Are you from school? Are you doing this for your school? Are you offering? This is not school. Gimana gue bilangnya? Oh ya udah gitu kan. Oh kayak you guys really have something in here gitu kan. Would you like me to help? Are you trying to create game gitu kan? Yeah, I never created game previously, but I'm just try to do it gitu kan. At least I love game gitu kan. Aku bilang, okay, would you like me? I've been making game previously. Oh cool gitu kan. It's gonna be awesome gitu kan. Would you like to help us gitu kan? Would you like to join our crew? Kan, yeah sure, here's my name card. Pas lihat Ubisoft. Wow. Pingsan. Saking senangnya. Udah nggak tahu itu rasanya kayak gimana gitu kan. Itu dia juga gitu, nyebelin banget. Langsung kayak ada sinar surga gitu ya. Gitu kan, dan langsung extend lah kita kan habis itu, dan dia kayak sama beliau tuh juga. Jadi Ghost Parade yang awal banget gitu kan, sebelum dirombak. Rombaknya banyak. Oke, jadi ini satu hal lagi, jangan pernah takut ngulang bikin, jangan pernah takut rombak, jangan pernah takut ngulik. For sure Ghost Parade itu berubah form 36 kali. Di remake dari nol, disusun lagi tuh. Ini 36 kali gitu kan, dan kena rose-nya itu udah yang udah aku pengen pulang, aku pengen loncat. But fokus lagi, fokus. I'm trying to do my best. Oke. Nah, jadi kembali itu sama. Iya gitu kan. Maksudnya loncat tuh, dia tuh waktu itu salah satunya sempat di tahun 2017 itu ke apartemen beliau di Singapura gitu kan. Jadi Simon and Kurt dua-duanya itu mentor aku gitu kan, dan sampai hari ini juga mereka tuh kayak banyak lah. Ya aku tahu aku belum. Aku tahu ku takkan. Nggak sih kayak gitu. I'm trying to do my best to learn, so one day I can create something great with them gitu kan. Doain ya guys gitu kan. I will keep to do my best gitu. Dan itu yang mereka ngerti aku nggak pernah bikin, dan mereka nggak ninggalin gitu kan. Termasuk fase-fase yang paling berat tuh ada titik dimana aku benar-benar udahlah rilis aja lah gitu kan, Dan mereka tuh kayak yang aku dipanggil lagi ke Singapura gitu kan, aku di roast lagi di situ sama satu studio. Jadi satu studio Ubisoft Montreal itu beberapa senior, Ubisoft Singapura itu beberapa senior yang we be friends today gitu kan, and I'm so happy for that gitu kan. Mereka tuh ke apartemennya si Kurt gitu kan, sama si satu lagi namanya Alex gitu kan. Nah terus itu diliatin,
ini game kayaknya nyanyi banyak ya, terus aku cuma lihat-lihatan doang gitu sama anaknya, kayak kita ulang lagi aja ya. Kayak gitu. Terus ya mereka beliau juga berusaha kayak coba ke ini, waktu itu sempat ke beberapa studio game yang mereka kenal, dan mereka you guys have to be strong gitu kan. Because kalian emang harus ngelewatin standar ini gitu. Dan itu juga satu kayak kalau kalian nggak pernah ngelewatin standar industrinya sampai level global dulu gitu kan, kalian nggak tahu standarnya. Nah, kalau misalnya abis Hmm. itu kalian mau indie, ya nggak apa-apa gitu. Karena kita udah tahu dulu yang proper tuh gimana sih gitu. Nah, aku ya itu fokus bahwa aku butuh tahu dulu yang propernya tuh kayak gimana, biasanya flow-nya kayak apa gitu kan. Baru setelah itu aku pikirkan apa yang bisa diimprove dari sini. Nah, itu akhirnya tahun 2018 kita dapat publisher, ada beberapa publisher yang ya salah satunya juga sempat bikin. Maksudnya patah hatinya tuh adalah bukan karena nggak diterima, tapi like we're so much klik gitu kan, we're so much gitu kan segalanya makanya gitu kan. Cuman Ya, ya. visionnya beda. Jadi bahkan kayak kalau misalnya kayak kalian submit ke publisher atau apa, kalau misalnya ditolak atau misalnya belum klik, jangan dipaksain gitu. Kenapa? Hmm. Karena itu about palette marketing. Jadi bukan berarti game kalian nggak bagus, tapi mungkin bisa jadi mereka nggak punya marketing tools yang tepat untuk title kalian. Kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang jodoh-jodohan. Yes, tuh banget gitu. Termasuk ya akhirnya ngekliknya sama sekarang Aksis, karena mereka tuh punya ini kayak Aksis tuh quiet quiet apa ya, lumayan udah tua lah, kayak series Guilty Gear gitu kan, Guilty Gear series itu kan hasil karya dari mereka juga gitu. Dan di situ kayak yang eh, mereka punya visi kalau waktu mereka bikin publishing ke California tuh to deliver istilah itu budaya Jepang gitu kan ke dunia melalui game. And that's the thing yang mereka melihat dari kita juga. Jadi kayak ngebawa budaya Indonesia ke dunia melalui game. Dan kita klik di situ Hmm. gitu kan. Dan Hmm. ya ada juga kayak COO-nya, COO tuh sih aku lupa ya. Itu Bu itu dia setengah Indonesian, setengah Belanda gitu kan. Dan banyak juga orang-orang termasuk di publishingnya ini juga yang mereka itu udah pin into Indonesia gitu kan, and they adores Indonesian culture. Nah itu juga yang boost Hmm. semangat aku melihat this is a great things, and ya itu lagi, oke Tuhan aku percaya kamu ada. Ya, Lebih kayak gitu. orang-orang itu aja bersemangat ya. Ya, Apalagi itu juga kita salah yang satu yang punya bikin gitu ya. bapernya gitu. Itu Eh, juga salah satu yang bikin bapernya karena di Indonesia itu termasuk kayak ngimpi banget nggak ya gitu kan waktu itu. Tugas yang paling berat dari di posisi aku itu ya, aku mungkin di sini sekarang CEO gitu. Tapi whatever that is gitu kan, whatever position I have today, yang paling berat itu adalah nutup kuping anak-anak dari any thoughts hmm. gitu. Jangan dengerin, udah ngulik aja gitu. Karena ya everyone always says this is impossible. Ini nggak Ya. mungkin gitu kan, ini kayak nggak akan bisa. Termasuk yang lumayan nyesek waktu itu sempat ada salah satu pameran gitu kan, yang di situ tuh sempat diomongin kayak gini. Jadi kayak aku tuh apa ya, kayak ada semacam kayak fase trauma, kayak yang eh, selama ini emang aku nge-benchmark game ini karena emang game dia akan keluarnya pasti nggak untuk market Indonesia gitu kan. Hmm. Tapi begitu misalnya itu respons dari Indonesia sendiri lebih kayak gini, eh, kalau mau jualan itu ya kalau bisa sih kalian sedia backup plan gitu. Bukannya nggak bagus sih, tapi selama ini tuh konten Indonesia, budaya Indonesia tuh nggak menjual, IP Indonesia tuh nggak menjual. Itu tuh udah kayak nangisnya tuh udah nggak mau berangkat gitu. Ya, Gitu kan. ya. Dan itu nyesek nyesek banget gitu kan. Tapi ya udah akhirnya first aku berusaha tutup kuping aku sendiri dulu. Yang selanjutnya I pretend nggak apa-apa gitu. Gitu kan udah cuekin aja, padahal di sini tuh udah ya nyesek banget. Maksudnya ya Ya. aku untungnya kayak di studio tuh anak-anak udah ngerti aku banget lah, kayak it's not about the game. I know that I may not create something perfect today, but I will try to do my best always gitu.
Dan ya udah, akhirnya di situ kita tetap berangkat dengan konsep kita, gitu kan. Kita fokus Mm. nyari looking for publisher. Ini lucu, sama Alex juga kayak gitu lucunya dulu waktu ketemu sama Mas Bagus itu waktu itu. Itu juga sama gitu kan. Jadi ya udah gitu, dan akhirnya kita dapat publisher di situ, dan di situ juga sama, akhirnya kita lebih confidence untuk ngebawa Indonesian content into global market gitu. Dan ini juga memang Keren. kayak kalau dibilang Ghost Spirit itu istilahnya apa ya, karya pakai hati lah gitu. Dan Hmm. kalau emang udah pakai hati, percaya aja you will do your best gitu kan. And you will Hmm. try to always do your best, find out apa yang bisa diimprove, apa yang bisa ditingkatkan gitu kan. Apalagi habis ini, dan fokus utama itu sebenarnya bukan masalah gamenya. Game itu adalah ambasador yang memudahkan distribusi ke seluruh dunia. Nah, cepet gitu kan. Dan ngasih Ah, impact storytelling yang paling besar. Kenapa? Karena interaktif. Beda ya, ya, sama ya. ini movie atau komik gitu kan. Betul. Nah, itulah sebenarnya power game. Setelah itu orang udah masuk ke dunianya, dari situlah kita turunin bisa macam-macam. Goes to Ya. movies, itu kan goes to ini. Sampai ada komiknya ya. Iya, ada itu Animasi. pun juga. Itu juga awalnya kan bikin komik yang sekarang keluar ini tuh karena jadi ceritanya kalau komik yang versi ini itu tuh dulu itu istilahnya tuh pendamping dari game Ghost Spirit-nya keluar Game. gitu. Nah, Hmm. tapi Nah, kalau kayak yang ini, nah kalau yang ini itu tadi karena aku tuh orangnya kebanyakan cerita Ghost Spirit. itu itu pun episode tuh udah dibabat habis gitu sama mentorku. Jadi awalnya itu anggap 10 part itu disisain cuma 1/10. Gitu. Jadi ya udah gitu kan, akhirnya aku bikin lagi yaitu dalam bentuk komik gitu kan. Jadi setelah itu benar-benar hmm. komiknya itu adaptasi dari gamenya gitu, untuk Nah, memuaskan hasrat yang udah main gamenya jadi makin detail, yang belum main gamenya jadi tahu dan pengen main gamenya sekarang kan jadinya ya. banyak banget kan kayak gitu. Nah, bener tuh. Aku mengalami itu, Mbak. Kan aku nggak Oh main iya. game, tapi aku baca komiknya. Sekarang, aku tuh bukan gamer ya, orang yang suka nge-game. Tapi aku sekarang penasaran banget. Tenang, kalau belum main nonton aja kan banyak. Nah itu juga untungnya dunia kayak sekarang tuh itu juga jadi salah satu kenapa akhirnya kita mutusin untuk bikin animasi, dan mudah-mudahan gitu kan kita mau bikin animasi sinemanya juga gitu. Wih, ditunggu. Gitu, spoiler dulu aja ya. Heeh. Nah, tapi pasti nggak Diiming-imingi ini bentar. namanya. Iya, tapi pasti nggak bentar gitu, sabar ya. Oh, nggak Gitu. bisa. Nah, Kita akan nanya mulu. siap, teror aja saya terus. Heeh. Nah, cuman ya itu tadi maksudnya adalah di situ yang sebenarnya kenapa akhirnya kita bikin si komiknya gitu, karena itu tadi banyak yang suka dan seneng pengen tahu ceritanya gitu kan. Dan akhirnya kita bikin animasinya juga karena banyak yang seneng seneng nontonin gamenya. Jadi orang mainin gamenya Nah, ditontonin ya, itu ya. view-nya banyak gitu kan. Iya, ya, Nah, kayak benar-benar. gitu-gitu. Berarti kan sebenarnya dari situ aja kita udah bisa ngeliat ini ada potensi bisa untuk ini untuk jadi movie juga gitu kan. Nah itulah sebenarnya sekarang kita lagi coba godok gitu sama mitra-mitra kita. Wih, ditunggu. Aduh, penasaran Aduh susah banget nih. banget, nahan spoiler tuh susah banget. Kita juga ada spoileran yang ya, 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 yang bukannya nolak tapi tolong Aduh, iya kan ya itu tadi malah termasuk minta. kayak kalian mau tahu Kunti itu siapa? Siapa? Aduh, susah banget sih nahan spoiler ya Allah. Berarti nih Jeng Kunti nih memerankan peran penting nih. Oh penting banget. Oke, Gitu kan. Dan teman-teman itu nih. itu juga menjawab the concept of ghost, apa sih, white lady ghost around the world gitu sebenarnya. Ah, Dan mudah-mudahan ya itu tadi kita fokus pada Ghost Spirit itu sebuah karya yang diciptakan with an eager to help gitu. Dan hmm, mimpi kita adalah kita pengen dari karya kita pertama adalah it help ourselves first gitu kan, to face our ghosts, to face our karmic past, to adore hmm. and love it and learn why it happened gitu kan. Dan dari situ mudah-mudahan
what once you demonize could be something that your greatness in the past, and hopefully budaya kita sebenarnya kan setiap hantu tuh nge-represent budaya. Hopefully Ya. inilah momentumnya di mana Indonesian culture itu akan jadi our greatness in storytelling world gitu kan. Apalagi dunia digital sekarang tuh bener-bener ngelihat ke potensi Indonesia gitu kan. Masuk ya Ghost Parade juga sempat di-mention di beberapa jurnal riset luar gitu kan dengan title ID-nya, dan ini tuh bener-bener dunia tuh lagi nyorot Indonesia gitu. Untuk dunia game, Indonesia itu works as powerhouse gitu. Jadi nggak cuma dari consumer, tapi juga dari produser gitu. It has potential. We just need more time to learn and keep doing our best gitu kan. Dan itu Keren. juga Kalau ya. kalau sekarang Thank you. Indonesia mungkin udah dikenal dengan batiknya, dengan rendangnya, dengan borobudurnya. Next step dikenal dengan jengkuntinya, dengan Itu dia. tuyulnya, dengan Mari kita genderuwonya. kembalikan Parahyangan. Oke, Negeri keren. Parahyangan gitu. Karena hyang itu kan lembut gitu ya. Celestial beings from something supernatural gitu. Jadi saya kayak land of fantasy gitu kan. Our motherland is the land of fantasy. And that's the thing that I always believe gitu kan. Dimana banyak banget misteri, keajaiban gitu kan. Yang once upon a time, it's our greatness. Dan sekarang ya itulah. Makanya aku juga semangatin semua konten kreator gitu kan. Selalu explore budaya Indonesia. Jadikan it's a beautiful stories, beautiful IP. Karena this is the momentum saatnya di mana kita bisa mengarahkan mata dunia ke sini, ke Indonesia gitu. Melalui Ya. keindahan storytelling kita gitu. Keren. Oke, Mbak. Jadi kayak kalau kita main gamenya atau baca komiknya itu kayak aku merasa berpetualang di kepalanya Mbak Aziza nih. Iya, Ya kan? betul. Kan Mbak Aziza selama ini kalau melihat sesuatu itu kan digambarkan. Nah, kita jadi Iya. tahu, oh ternyata nih visualisasi. Betul, dan Isi itu juga kepala. sebenarnya satu konsep di mana akhirnya kenapa aku ngulik about intellectual property. Kalau bahasa filosofisnya itu istilah aku IP, intellectual property, is the property of God. Berat ya. Jadi itu tuh properti Tuhan yang dia itu asalnya nggak ada, cuman ada di dalam sini, cuman Ya. berawal dari sini, cuman kita sama Tuhan yang tahu. Tapi dari nggak adanya itu dia menjadikan objek material di seluruh dunia ini, di semesta ini berporos sama IP itu. That's how powerful IP. And yeah, there's a term yang aku pelajari dari ya banyak buku filsuf juga lah, bahwa God is the greatest storyteller gitu. So itu juga balik lagi di mana powerfulnya IP, dan kita itu the land of thousand story gitu. Kita punya banyak banget legenda. Udahlah nggak usah rebutan gitu kan, nggak usah wayang dulu gitu, nggak usah apa dulu. Ya kalau mau itu dulu juga nggak apa-apa. Kalau taunya itu dulu, ulik gitu kan, dalami. Dan istilah itu tapi pun misalnya yang lain gitu kan, kayak oke, misalnya kamu dari daerah mana, feel confidence about your story, feel confidence about it gitu kan. Why? I can assure no one out there have a story like us gitu. But at some point they need our story gitu kan. So you have to be confident about it gitu. Ya. Betul. Hmm. Betul. Yang menurut kita kadang itu nggak menarik karena sehari-hari udah biasa, belum tentu menurut orang itu nggak menarik. Betul. Aku percaya. Yes, betul gitu. Karena kayak bahkan kayak sering banget di Discord-nya pas kita lagi, misalnya kayak kadang kan publisher kita mainin lewat Discord, itu tuh dibahas bahkan kayak iya aku tuh pernah ke hutan Kalimantan loh dulu volunteer kayak gini, hutannya tuh kayak gini, terus kayak bahkan cara kita berbahasa ya, kayak Suri cara ngomong sama ibunya gimana gitu, itu kan beda. Dan mereka bahas itu, iya kalau misalnya aku tuh jadi bingung, kok orang luar jadi lebih ngulik gitu. Itu kalau orang Jawa itu ada, dia nyebut itu apa sih waktu itu, kayak ada tata kramanya, gimana kamu tuh beda ngomong sama yang lebih tua sama yang lebih muda. Indonesia itu kalau cara ngomongnya tuh kayak gitu, gitu sampai dibahas gitu. Ya. Gitu.
Oke, Mbak Aziza, karena kita sudah melebihi waktu nih ngobrol-ngobrolnya. Tuh kan, bisa sampai Aku pagi ini masih, emang. tapi aku masih ada satu pertanyaan. Sebelum Boleh, satu boleh, boleh. pertanyaan terakhirku, ada pertanyaan menarik nih dari Kopi Daud. Oke. Bukan, dari Alan Huseni. Aku juga penasaran, kenapa kuntilanak merah hatinya putih dan kuntilanak putih hatinya merah? Sebenarnya bukan hatinya putih sih, hatinya hitam harusnya kalau di desain yang aku ya, gitu. Kalau di desain yang aku hatinya hitam. Itu sebenarnya hati hitam tuh lebih kepada itu tuh hole, there is a hole in there, gitu. Dan warna merah dia juga itu adalah dia raging for something. Tapi at some point ketika akhirnya dia bisa, istilahnya bukan bisa sih akhirnya ya, kalau aku bilang forgotten is God panacea gitu, melupakan. Akhirnya dia bisa lupa sama kenapa dia mati, kenapa dia ini. Ketika kuntilanak tuh udah ketawa-tawa itu udah paling nggak serem sebenarnya. Jadi dia udah lupa gitu. Dia udah lupa, dia udah nggak ingat. Nah, kalau misalnya di Ghost Parade sendiri, itu juga teaser kenapa hatinya merah. Ya, itulah the last memory in her heart yang dia nahan dia masih ada di dunia. The love, the feeling of the love that he have in his heart for someone who is her daughter, gitu. Gitulah kira-kira. Oke, satu pertanyaan terakhir dari aku. Harapan Mbak Aziza terhadap industri kreatif dan dunia perbukuan di Indonesia. Apa nih Mbak kira-kira? Harapan aku ya, we have to tell more stories. We have to be confident to tell more stories. Dan kalau aku bisa bilang, tetap buku itu penting. Book is the DNA. Gitu. Itu pun juga salah satu fase yang aku sebenarnya agak kebalik di sini. Jadi tapi nggak terbalik banget sih karena aku ngelewatin lewat ensiklopedia sama komik dulu gitu kan. But if I'm honestly says gitu kan, kalau aku mau ngulang lagi dari awal, aku harusnya nulis novelnya dulu gitu. Dan ya itu tuh kayak semacam Bible DNA, ticket of the intellectual property gitu kan. Yang dari satu DNA itu, ini bedanya kayak IP sama brand ya gitu. IP itu the DNA, brand itu adalah wujud bayi itu ketika lahir, it's brand gitu. Dan dari si brand inilah tercipta macam-macam produk di dunia gitu. Nah tapi kan kalau DNA itu sendiri dia nggak kelihatan ya, intangible. Nah tapi intangible-nya kita itu berawal, ini dia tadi sama IP origin itu sejauh ini yang aku lihat adalah based on the creator himself or herself gitu. Dan kita itu being surrounded by many things that yang mungkin sehari-hari kita nggak lihat itu penting. Ternyata penting. Ternyata itu menarik gitu kan. So let's try to tell more stories to the world gitu kan. Kita fokus ningkatin level competitiveness kita di ranah global. Ya memang beratnya itu adalah even bahkan kayak before pandemi pun kita udah kayak, ya kalau nggak cuman game doang sih ya, bahkan kayak yang di industri lain, tapi kalau aku rasanya game sih gitu, kerasa banget yang game. Kita tuh udah kayak disuruh tour de France gitu. Padahal kita baru pegang sepeda, bener gak? Udah ekonomi pasar bebas tuh kayak kita disuruh tour de France, padahal kita baru belajar pegang sepeda. Nah sekarang gara-gara pandemi, kondisi dunia tuh bener-bener, the concept of global citizen is real thing gitu kan. Dan di sini tuh udah kayak yang justru kebalik gitu. Dunia lagi menyorot industri digital Indonesia gitu kan, digital industri Indonesia, digital content Indonesia, dan ini kondisinya mereka tour de Singkara gitu sekarang. Yang mana mereka tuh udah istilahnya tuh kayak sepeda gitu ya, mereka tuh udah ngulik nahan nafas 10 detik kemudian apa gitu kan ngubusnya, atau bahkan ngedoping pakai darah 300 cc kayak gitu, ngakal-ngakal ini tuh udah diulikin. Nah kita baru pegang sepeda gitu kan, it's gonna be a hard work gitu kan. Jadi di situ lah yang momentumnya kita harus banyak-banyak belajar, fokus naikin competitiveness kita sampai ke level global, but fokus bahwa bukan masalah market atau apanya. I can assure that konsep bineka gitu kan, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dunia saat ini. It is very important for us to tell our story to the world gitu kan, so we can help to heal what is happening with our world today gitu. Oke, Jadi semangati teman-teman. saya ya.
Teman-teman tuh sudah mendengar ya dari Mbak Aziza. Kalian itu the next penerus Indonesia, the next orang-orang yang akan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Jadi berkreasilah. Semangat. Iya, tetap semangat. Lihat Om Poci tuh. Tuh, try Ya. me, trust me it works gitu kan. Six pack kan Om Poci. Tuh, sudah Om Poci aja ada. bisa six pack gitu. Kenapa Ya. kalian tidak? Sudah ada teladannya yang membuktikan. Yang menurut kalian mungkin nggak mungkin, itu ternyata bisa diwujudkan. Ya kan Mbak Aziza? Setuju ya? Yang penting udah tutup kuping aja gitu kan. Fokus ngulik, Maju just terus. do our best gitu. Maju terus, belajar terus gitu. Oke. Sip. Terima kasih banyak Mbak Aziza, sore ini seru banget. Semoga teman-teman juga Maaf ya banyak bapernya. juga banyak info yang bermanfaat untuk teman-teman. Juga baper-bapernya itu ternyata bawa spoiler nih. Tadi udah Iya. disebut nih, ditungguin nih novel, animasi, film, DP2. Tuh banyak banget tuh. Siap-siap Iya. diteror. Mana. Siap. Makanya itu dibantuin ya gitu, tamatin bukunya gitu kan. Jadi ramein story-nya juga gitu kan. Jadi semangatin aku berkarya juga gitu. Iya, teman-teman dukung terus karya anak bangsa. Iya, dukung terus baper-bapernya, cinta toksik karya anak bangsa gitu kan. Aku akan Iya. selalu menunggumu, mensupport aku. Tuh, ditunggu ya teman-teman, tetap support Mbak Aziza Asatari, Lentera Nusantara Studio, Ghost Spirit Comics, semua yang terlibat dalam proses kreatifnya tentu saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join diskusi Thank kita you, sore ini everyone. dari awal sampai akhir, juga menambah-nambah komen dan juga bertanya. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Nanti kita akan coba jawab di kesempatan lainnya. Jangan kapok ya, Mbak Aziza. Siap. Nanti kita bikin sesi kedua. Oke, Siap. terima kasih banyak Mbak Aziza Thank dan you. juga teman-teman. Bye. Thank you so much juga Mbak Weda. Mohon supportnya Sama-sama. selalu. Bye. Bye-bye. Tutup ya. Yes.